Halo, kembali lagi di channel saya Zulfikar Kro. Di video ini saya bakal menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara hacker membajak akun media sosial kalian dengan mudah. Sebenarnya banyak teknik hacking yang simple tanpa kalian harus mempelajari coding untuk menghacking suatu media sosial. Teknik yang sangat mudah yang biasa dipakai hacking adalah social engineering. Teknik ini semua bisa dipakai orang awam yang tidak mengerti komputer. Social engineering adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapat akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dan juga social engineering atau rekayasa sosial adalah salah satu seni yang biasa dilakukan untuk memanipulasi pikiran orang. Teknik ini identik dengan hacker karena biasanya digunakan untuk menggali informasi guna mendapatkan rahasia atau akses login. Ada banyak jenis informasi yang bisa didapatkan lewat aksi social engineering. Intens atau tujuannya pun sangat beragam. Dilihat dari teknik dan metode yang digunakan, setidaknya social engineering bisa dibedakan menjadi 5 macam. Salah satu contoh social engineering yang umum terjadi bisa Anda lihat dalam salah satu adegan di film Who Am I. Dalam film tersebut digambarkan dua orang pemuda mencari kertas setruk bekas pembelian donat di tempat sampah. Kemudian menggunakan truk dan kemasan yang sudah dibuang untuk melakukan komplain bahwa jumlah donat yang diberikan tidak sesuai pesanan. Karena antrian yang panjang dan petugas kasir tidak ingin terjadi keributan, maka kedua pemuda itu pun berhasil mendapatkan 2 buah donat secara gratis dari komplain yang mereka lakukan. Itulah gambaran dari social engineering di dunia nyata. Tidak melulu sosial data digital, tapi berkaitan dengan kepintaran memainkan emosi dan kondisi lingkungan sekitar. Teknik social engineering dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu Dark Tank. Dark Tank menjadi salah satu teknik social engineering populer yang banyak digunakan. Sesuai namanya, cara kerja dari teknik ini yakni dengan mengikuti calon korban yang memiliki hak akses ke gedung atau tempat tertentu. Pelaku Dark Tank kebanyakan berpura-pura menjadi kuring, pengantar barang dan menunggu di area luar gedung. Kemudian ketika ada seseorang yang memiliki autentikasi ke dalam gedung, mereka akan menahan pintu agar bisa ikut masuk ke dalam. Yang kedua, phishing. Di antara berbagai teknik kejahatan digital, phishing adalah teknik lawas yang cukup efektif untuk social engineering. Ada banyak media untuk melakukan phishing. Misalnya seperti membuat halaman website palsu mirip situs asli, mengirimkan pesan melalui email, hingga menelpon lewat panggilan suara dengan mengaku pihak bank atau kepolisian. Yang ketiga yaitu pretexting. Hampir sama seperti voice phishing, pretexting menggunakan media panggilan, suara, dan teknik berbicara persuasif layaknya telemarketing. Korban biasanya tidak sadar apa yang dia lakukan karena merasa tertekan, dipengaruhi, serta tidak paham terkait konteks yang dibicarakan. Pelaku pretexting umumnya memanfaatkan kelengahan korban yang gaptek sebagai sasaran. Pasalnya, selain mudah dipengaruhi, mereka juga akan dengan mudah mengikuti apapun instruksi yang diberikan oleh pelaku kejahatan. Yang keempat, quid pro quo atau KPK. Pernah Anda mendengar soal antivirus komputer? Ya, selain bekerja untuk melindungi data pribadi, antivirus biasanya memiliki sistem keamanan agar komputer atau sistem tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, cara kerja social engineering dengan teknik KPK tersebut yakni dengan memanfaatkan kondisi antivirus yang out of date untuk masuk ke dalam jaringan. Selain itu, biasanya pelaku juga berpura-pura sebagai staf IT atau perusahaan yang menawarkan audit sistem keamanan secara gratis dengan syarat antivirus sistem Anda terlebih dahulu harus dimatikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu baiting. Ibarat ingin menangkap tikus yang mengganggu kondisi rumah, maka pelaku social engineering menggunakan bait atau umpan agar lebih mudah mendapatkan korban. Umpan di sini bisa berupa banyak hal, mulai dari iming-iming undian hadiah pulsa gratis, motor, rumah, atau bahkan sok perbajakan. Cara kerja dari metode ini yakni dengan memanfaatkan form informasi pribadi yang wajib diisi ketika korban berniat melakukan klaim hadiah. Dengan berbekal data pribadi tersebut, sang pelaku social engineering bisa melakukan banyak hal, mulai dari pretexting, targeting, phishing, dan teknik lain yang lebih kompleks. Dan cara menghindari serangan social engineering yang pertama yaitu rajin mengganti paspor. Dunia digital jauh lebih rawan kejahatan dibanding dunia nyata.
Tidak ada polisi atau saksi yang bisa membantu melindungi Anda ketika pelaku berupaya melakukan serangan. Maka dari itu, pastikan untuk rajin mengganti akses login ke akun sosial media, email, internet banking, dan akun penting lainnya. Usahakan juga untuk menggunakan kombinasi paspor yang mudah ditebak dan sama untuk semua akun. Jika Anda memiliki kesulitan untuk mengingat info login, catatlah di buku harian. Yang kedua, tidak menggunakan WiFi publik. Jaringan internet publik yang dikemas dalam media WiFi adalah salah satu media yang biasa digunakan pelaku social engineering. Kondisi jaringan yang terbuka membuat siapa saja bisa mengakses informasi dengan bantuan tools yang tepat. Anda tentu tidak ingin data pribadi dilihat oleh orang lain, bukan? Jika memang terpaksa, gunakanlah layanan Virtual Private Network untuk mengamankan jaringan. VPN berfungsi layaknya filter yang mampu mengenkripsi arus data agar tidak mudah dibaca orang lain. Anda bisa menggunakan layanan Diego VPN dari Kurs.com yang sangat cocok untuk menunjang kebutuhan kantor maupun personal. Yang ketiga, tidak memposting identitas di internet. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, data menjadi komoditi berharga yang sebaiknya dilindungi. Beberapa informasi penting sebaiknya tidak dipublikasikan, yakni nama belakang, tempat bekerja, tanggal lahir, lokasi tempat tinggal, serta jabatan. Social engineering adalah teknik untuk memanipulasi emosi calon korban sehingga pelaku membutuhkan sebanyak mungkin informasi agar operasi sukses berjalan. Itulah pembahasan selengkapnya terkait pengertian social engineering, lengkap dengan contoh dan cara menghindarinya. Mengingat berbagai aktivitas saat ini sudah serba digital, social engineering tentu perlu kita waspadai karena menargetkan pikiran dan kelengahan manusia sebagai korban. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan harus waspadai terhadap serangan-serangan hacking yang saya jelaskan di atas tadi. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.